Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita pada hari ini, hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan atau mengawali kembali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita sejenak beri waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Daniel pasal 6 ayat 28. Demikian dikatakan, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita ini tentu kita tidak terlepas dari pergaulan dengan banyak orang, dengan berbagai latar belakang, agama, suku, atau asal-usul daerah, marga, dan lain-lain. Pernahkah kita menemukan atau mendapatkan seorang teman yang sudah lama bersama dengan kita mempersaksikan tentang kebesaran Allah kita, tentang kebaikan Allah kita karena kehadiran dan keberadaan kita yang hidup bersama-sama dengan mereka? Nah, tentu kalau ada sahabat kita atau teman kita yang akhirnya memuji dan memuliakan Tuhan dan Allah kita, itu adalah sesuatu yang baik. Artinya kita sudah bisa mempersaksikan tentang kebaikan Allah yang kita rasakan, yang kita alami di dalam kehidupan kita, juga di dalam kehidupan saudara atau sahabat-sahabat kita. Karena kehadiran kita, karena kehidupan kita bersama-sama dengan mereka. Dan inilah yang kita bisa saksikan dan lihat dari nats kita ini. Daniel yang setia, Daniel yang penuh iman kepada Tuhan, dia yang tangguh mempertahankan prinsip beribadah dan percaya kepada Allahnya Israel. Di tengah-tengah banyaknya ancaman yang mengancam keberadaannya, yang ingin menggoyang posisi dan jabatannya, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya, tapi dia tidak pernah meninggalkan doa-doanya kepada Tuhan, membuat dia menjadi dijatuhkan ke dalam lubang singa. Karena sudah ada sebelumnya keputusan dari Raja Darius, karena pengaruh dari para penasehat-penasehatnya yang membenci Daniel. Tetapi ketika eksekusi di mana Daniel dibuang ke gua singa atau ke lubang singa itu, Tuhan menunjukkan kuasa yang menolong Daniel. Tuhan menunjukkan perbuatan ajaib yang menyelamatkan Daniel, di mana singa-singa itu tidak menerkam atau mengancam kehidupannya. Dan inilah yang kemudian dipersaksikan
dan dilihat oleh Raja Darius yang sangat mengasihinya, yang akhirnya sadar bahwa sesungguhnya dia salah membuat keputusan untuk mewajibkan semua orang beribadah hanya kepada Allahnya. Orang-orang Nebukadnezar, orang Persia, orang yang dipimpin oleh Darius pada saat itu. Daniel yang bersahabat baik, yang berteman baik dengan Raja Darius, dia tidak gentar atas ancaman. Dia tunjukkan kesetiaannya, dia tunjukkan ketaatannya kepada Tuhannya. Walaupun itu mengancam nyawanya, tapi kemudian Tuhan menyelamatkan, Tuhan membebaskan dia, dan Tuhan menjaga kehidupannya. Dan ketika Raja Darius melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan Daniel, ketika dia menyaksikan Daniel selamat dari cengkeraman, ancaman yang mematikan dari singa-singa yang haus dan lapar itu, Raja Darius mempersaksikan keluar biasaan perbuatan Allah itu dalam hidup Daniel sahabatnya. Dia memberitakan kepada banyak orang tentang keluar biasaan kasih Allah, keluar biasaan perbuatan Allah di dalam kehidupan penyembah-penyembahnya yang sejati, yang taat dan setia seperti Daniel. Sehingga dia sendiri pun mewartakan kepada seluruh penduduk di kerajaannya Persia waktu itu, supaya semuanya mulai dari saat itu menghormati kepercayaan dari Daniel, kepercayaan dari orang-orang yang berbeda-beda keyakinan pada saat itu. Mereka tidak lagi harus saling memaksakan diri untuk menyembah Allah Persia, tapi biarlah mereka menghormati Allahnya Daniel. Bahkan Raja Darius meninggikan Allahnya Daniel dan mengatakan Allahnya Daniel adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu melakukan mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib baik di langit ataupun di bumi. Dan kita ketahui kemudian bagaimana setelah itu Tuhan memakai Raja Darius untuk menjadi raja yang mewartakan dan mengizinkan orang-orang Israel boleh kembali ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, perbuatan Daniel yang menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, tanpa perbuatan, tanpa kata-kata yang frontal, tapi dengan keteguhannya menghidupi imannya, sudah menjadi sesuatu yang membuat raja itu mengenal Tuhan dan akhirnya mewartakan penyembahan kepada Tuhannya Israel harus dihargai di tengah-tengah kerajaan itu. Saudara-saudara, kita juga di dalam kehidupan kita bisa menjadi saksi Tuhan tanpa kata, tapi melalui perbuatan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada iman kita, kepada Tuhan kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita hidup benar sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita taat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita, bagaimana kita juga sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan aturan yang diaturkan dengan baik, tidak korupsi, tidak kolusi, dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Itu akan membuat orang-orang di sekitar kita mengenal Tuhan kita yang benar itu. Karena Tuhan kita yang benar itulah yang menjadikan kita hidup di dalam kebenarannya, sehingga mereka juga bisa akan mempersaksikan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan Tuhan kita yang penuh kasih, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang bersungguh-sungguh mau menganugerahkan keselamatan itu melalui hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah posisi, di tengah-tengah keberadaan kita, di tengah-tengah kehidupan ini. Melalui hidup kita yang benar, melalui kesetiaan kita mengerjakan pekerjaan kita dengan benar, dan ketaatan kita kepada
segala ajaran agama kita, ajaran kepercayaan kita, orang-orang akan bisa menyaksikan, dan orang-orang juga bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan setia kepada ajaran Tuhan, dengan setia di dalam iman kita, dan tetap menganugerahkan atau memberikan waktu-waktu persekutuan kita kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan apapun yang kita jalani. Sehingga dengan demikian, dunia boleh menyaksikan, orang-orang di sekitar kita boleh terberkati atas kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk menyatakan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami melalui kesetiaan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong dan menyelamatkan kami, orang-orang yang taat dan selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.